Suasana bahagia yang seharusnya menyelimuti pesta pernikahan di Kampung Cikumpai, PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, mendadak berubah menjadi tragedi memilukan Sabtu 4 bulan 4 2026. Tuan rumah hajatan, Dadang 58 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Informasi yang dihimpun Tribun Jabar.id, peristiwa nahas ini terjadi di tengah berlangsungnya acara pernikahan anak korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Permintaan tersebut diduga merupakan jatah yang kerap diminta dalam acara tertentu, termasuk untuk membeli minuman keras. Namun penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Situasi yang semula penuh kebahagiaan berubah drastis menjadi mencekam. Di tengah kekacauan itu, korban yang sedang sibuk mengurus jalannya acara tiba-tiba menjadi sasaran amukan. Ia dianiaya secara brutal menggunakan benda keras hingga tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Jeritan histeris keluarga dan tamu undangan pun pecah, sementara sejumlah warga berusaha memberikan pertolongan seadanya. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergelepak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban Juju bahkan tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyebut kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, ujar Enjang saat ditemui Tribun Jabar di Mapolsek Purwakarta, Sabtu 4 bulan 3 2026 malam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, KTP, ia mengatakan polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Ia menyebutkan korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga Sabtu malam sekitar pukul 20.35 malam waktu Indonesia Barat, jenazah korban masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk penanganan lebih lanjut, termasuk proses visum guna memastikan penyebab pasti kematian. Ia mengatakan polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Saat ini, kata Enjang, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap secara jelas kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan dan kami masih melakukan pendalaman, kata Enjang.